Sebut saja namaku Yasmin, seorang ibu rumah tangga biasa. Dulu pernah ada kejadian aneh yang menimpa keluarga kami, tepatnya menimpa anakku yang tertua. Abdul namanya. Waktu kami baru pindah ke komplek ini, usia Abdul kala itu baru sekitar 6 tahun. Sekarang sih dia sudah dewasa, hampir 19 tahun usianya. Anakku, si Abdul ini, sewaktu di umurnya yang baru segitu, merupakan anak yang luar biasa aktifnya. Saat mengasuhnya, aku lumayan dibuat repot dengan segala macam tingkah lakunya. Ia sukanya bermain lari-larian dengan anak-anak di sekitar rumahnya. Kalau sudah asik main, tak dipedulikannya hari yang panas ataupun hujan. Sebenarnya, aku senang juga sih kalau Abdul begitu aktifnya saat itu. Kupikir mungkin itu tanda bahwa ia anak yang sehat. Kadang-kadang, kubiarkan dia bermain di luar sampai capek sendiri dan pulang. Tapi sayang, sikapku yang membiarkannya terlalu larut saat bermain ternyata menjadikan sebuah petaka buatku. Karena kelalaian ini, Abdul anakku terkena penyakit yang melibatkan eksistensi dari seorang makhluk gaib. Sore itu, turun hujan panas. Kata orang-orang dulu, jangan keluyuran ketika hujan panas sedang turun. Bisa celaka, menurut mereka. Memang dasarnya si Abdul ini tidak bisa diam. Melihat hujan yang tak sebegitu derasnya, ia pun mengamburkan diri keluar rumah dengan niat mandi air hujan. Saat itu juga, aku lagi sibuk mengurus jemuran. Jadi kubiarkan ia lari-larian di luar sana. Lagi pula, ada beberapa anak-anak lain ikut bermain bersama dia. Setelah puas bermandi hujan, ia pun masuk sendiri ke dalam rumah. Aku membersihkan badannya dengan cara memandikannya sekali lagi. Ia pun beristirahat. Setelah ku beri makan malam. Malam itu Abdul terserang demam. Pasti diakibatkan mandi hujan tadi sore, pikirku saat itu. Tubuhnya panas sekali. Ia sampai menggigil. Aku beri dia obat penurun panas sambil ku kompres kepalanya. Tapi tetap saja, panasnya tetap tidak menurun. Ia sempat mengigau, tapi ucapannya tidak jelas. Mungkin karena demamnya tinggi, jadinya dia meracau. Terlalu malam untuk aku bawa ia ke klinik. Lagi pula tak ada yang mengantarkan aku karena suamiku berangkat keluar kota waktu itu. Sayup-sayup, ku dengar suara bayi di luar sana. Ah, apa aku salah dengar? Batinku. Suara bayi yang menangis itu terdengar sekali lagi, malah makin jelas. Dan kedengarannya datang dari arah teras rumah. Siapa sih yang gendong bayi tengah malam buta begini? Tanyaku dalam hati. Aku mencoba menerka tetangga mana yang nekat di jam segini membawa bayinya ke depan rumah ini. Suara tangisan bayi itu masih terdengar di telingaku. Bahkan suara tersebut seperti sudah pindah di depan pintu kamar. Aku mulai merinding. Aku tidak berani beranjak untuk memeriksanya. Pikiranku sudah mengatakan kalau yang ada di luar sana sepertinya sudah bukan bayi biasa lagi. Aku baca doa-doa keselamatan serta ayat-ayat suci demi menjaga aku dan anakku.
Untunglah, tidak berapa lama gangguan berupa suara tangis tersebut menghilang. Dan untungnya lagi, panas di tubuh Abdul menurun ketika menjelang subuh. Aku merasa sedikit lega. Aku putuskan untuk beristirahat sejenak, walau hatiku masih sedikit bingung dengan kejadian yang aku alami barusan. Abdul terlihat sehat sepanjang hari itu. Tidak ada tanda kalau ia terserang demam tadi malam. Aku batalkan niatku untuk memeriksakan kondisinya ke klinik, karena aku pikir ia sudah baik-baik saja. Tapi, lagi-lagi aku salah. Tengah malam itu, demam tingginya kumat lagi. Aku benar-benar bingung dibuatnya. Menyesal sekali aku kenapa terlalu cepat senang dengan kondisinya yang tampak sehat sebelumnya. Dengan mata yang berat, kujaga Abdul yang tertidur dengan selimut tebal. Sesekali ia mengigau, entah apa yang disebutnya. Mataku hampir saja tertutup ketika ku dengar suara bayi menangis itu lagi. Aku terkesiap karena takut. Suara itu terdengar persis di telingaku. Kemungkinan bayi tak kasat mata itu sudah berada di dalam kamar ini. Kupeluk Abdul erat-erat sambil kurapalkan doa dan ayat suci yang lumayan banyak kuhafal. Syukurlah, tangisan bayi itu menghilang bersamaan dengan rasa kantukku yang datang menyerang. Paginya seperti biasa, Abdul sehat seperti sedia kala. Tapi aku tak mau kecele lagi. Aku bawa dia ke klinik terdekat untuk memeriksakan dia. Hasilnya, iya, dia baik-baik saja. Tak ada satupun penyakit yang perlu dikhawatirkan, kata dokter itu. Aku pun melongo kebingungan. Pulangnya aku memang diberi obat-obatan untuk pencegahan demam si Abdul kambuh. Tapi itu tak menjawab rasa bingungku akan kejadian 2 malam lalu. Dan terjadi lagi sesuatu pada diri Abdul. Menjelang tidur, ia menangis merengek, menahan sakit pada wajahnya. Demamnya pun meninggi. Ku beri dia obat untuk mengurangi rasa sakitnya. Mendadak, kulihat perubahan pada wajahnya. Mukanya jadi mencong, dengan mulut sebelah kanannya seperti tertarik ke atas. Persis seseorang yang terkena stroke. Ia menangis meraung-raung. Aku pun panik seketika. Dokter itu juga ikut heran dengan kondisi Abdul saat ia memeriksanya. Ia tidak bisa memastikan jenis penyakit yang diderita Abdul hingga mengakibatkan mencong pada mukanya. Dokter itu hanya memberikan obat untuk dikonsumsi dan menyarankanku untuk mengurut bagian wajah Abdul yang miring tersebut. Ketika malam tiba, demamnya meninggi lagi. Dalam tidurnya, ia menangis terisak, seperti sedang menahan rasa sakit. Aku ikut bersedih menyaksikannya. Rasa sedihku buyar ketika suara bayi itu lagi-lagi muncul. Kupasang telinga dengan seksama dan kaget kalau sekarang bukan lagi suara tangis yang kudengar, tapi suara bayi yang tertawa. Iya, bayi itu kini tertawa. Dan juga tawanya mengelilingi isi kamar ini. Ya Tuhan, jaga dan lindungilah kami. Doaku di malam itu. Beberapa tetangga datang melihat keadaan Abdul pagi itu.
Mereka memang sudah tahu kondisi kami, karena aku sempat curhat pada mereka tempo hari. Salah satu dari mereka menyarankan untuk menemui seseorang yang katanya semacam orang pintar. Karena menurutnya, sepertinya ada yang janggal terkait penyakit yang diderita Abdul dan juga teror yang kami alami beberapa malam lalu. Tak salah juga untuk mencoba, kataku. Yang penting Abdul bisa sembuh dan kami bebas dari gangguan tidak jelas tersebut. Dan aku juga penasaran, ada apa sebenarnya di balik semua kejadian ini. Akhirnya aku mendatangi alamat orang pintar yang dikatakan tetanggaku kemarin. Dia memperhatikan keadaan Abdul yang masih miring mukanya. Ia manggut-manggut dan mulai mengucapkan pelan semacam ayat-ayat sambil memejamkan mata. Selesai ia merapal bacaannya, ia mulai berbicara padaku. "Jadi begini, Bu," katanya. "Anak ibu ini kemarin lari-larian di jalan. Ia nginjak anak jin." "Hah? Gimana, Pak?" tanyaku yang masih belum paham. "Anak ibu, dia pernah nginjakin anak jin. Nah, emak si anak jin ini marah, lalu ngebalas nginjakin mukanya anak ibu," terang si orang pintar. Aku terhenyak, lalu teringat hari di mana Abdul bermain di luar satu hujan panas yang lalu. "Tuh anak jin lagi belajar jalan, Bu. Lagi dijagain ketat sama emaknya. Kalau bisa nanti bilangin sama anak-anak di rumah ibu, biar jangan main di sekitar rumahnya." "Rumahnya yang mana ya, Pak?" tanyaku lagi yang mulai paham. "Dekat rumah ibu ada pohon nangka gede kan? Nah, itu dia rumah mereka," jawab si orang pintar. Aku melongo lagi. Memang, ada pohon nangka berukuran agak besar, tidak jauh dari rumah. Tapi siapa sangka juga kan, ada kehidupan mereka di sana. Ya sudah, akan aku usahakan upaya pencegahan buat Abdul agar berkurang mainnya nanti. Tapi yang penting, Abdul segera sembuh saat ini. Si orang pintar ini memberikan padaku sebotol air yang sudah dia bacakan doa. Nantinya, selain diminum, sebagiannya lagi dipakai untuk diusapkan ke wajah Abdul untuk menghilangkan mencongnya. Sebelum beranjak, kutanyakan perihal teror yang menimpaku ketika malam tiba. Kenapa aku dibuat takut dengan suara tangis anak bayinya? Dan jawaban si orang pintar lagi-lagi mengejutkanku. Si ibu anak penghuni pohon nangka tersebut rupanya mau memberiku sedikit pelajaran agar tidak terlalu lalai dalam menjaga anak. Astaga, sampai aku juga kena getahnya, batinku. Tidak berapa lama, Abdul pun sembuh dari penyakitnya. Wajahnya pun normal seperti semula, dan ia kembali aktif. Lari-larian lagi seperti sebelumnya, dan hujan-hujanan juga. Satu pesan selalu kuingatkan padanya, untuk tetap berhati-hati saat main, terutama di sekitar pohon nangka itu. Yang aku tahu, ada makhluk lain juga yang hidup di sana. Sama seperti kita juga, yang akan marah bila terusik, dan akan balas menginjak ketika mereka terinjak.